Assalamualaikum. Halo semua. Teknologi agroindustri kali ini akan membahas tentang pengukuran kinerja supply chain. Sebelum masuk pada materi, kita kenalan dulu dengan mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang pertama ada Ainur Rafi'ah, yang kedua ada Muhammad Miftahur Rahman, dan yang ketiga ada Gio Febri Bayu Pratama. Yang pertama, kita akan membahas tentang rantai pasokan atau supply chain, di mana supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasokan bahan baku, kemudian memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengukuran kinerja terhadap supply chain? Pada dasarnya, sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan monitoring dan pengendalian. Kemudian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja SCM atau Supply Chain Management, ternyata ada beberapa hal yang diperlukan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, menentukan apa yang diukur dan dimonitor untuk menciptakan kesesuaian antara strategi SCM dengan matrik pengukuran. Yang kedua, setiap berapa periode pengukuran akan dilakukan. Yang ketiga, seberapa penting ukuran relatif yang satu terhadap yang lain. Dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan biasanya mengandung individual matrix, matrix sets, dan overall performance measurement system. Individual matrix. Individual matrix merupakan suatu ukuran yang bisa diverifikasi dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif dan didefinisikan terhadap suatu titik acuan. Tiap matriks harus memiliki nama yang jelas, tujuan, target, ruang lingkup, satuan, cara pengukuran, frekuensi pengukuran, sumber daya, penanggung jawab, serta atribut lain yang terkait. Selanjutnya ada matrix set. Matrix set merupakan kumpulan dari beberapa metrik. Kumpulan ini diperlukan untuk memberikan informasi kinerja suatu subsistem. Dalam individual metrik, untuk persediaan bisa berupa ongkos simpan, tingkat perputaran persediaan, akurasi catatan persediaan, utilitas sumber daya yang terkait dengan manajemen persediaan, dan sebagainya. Semua metrik individual tersebut bisa dikatakan matrix set untuk persediaan dan secara bersama-sama mengukur kinerja persediaan. Pada dasarnya, sistem keseluruhan tersebut tidak hanya merupakan kumpulan dari banyak matrix set yang menyusunnya, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara matrix set dengan tujuan strategis organisasi. Tujuan yang ditetapkan di level organisasi yang lebih tinggi harus terwujud dan didukung oleh metrik yang ada dalam masing-masing proses SCM. Kemudian ada Overall Performance Measurement System. Overall Performance Measurement System merupakan keseluruhan dari sistem pengukuran kinerja. Dalam SCM, manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan salah satu aspek fundamental. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasok secara holistik. Dalam SCM, sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan, mengetahui di mana posisi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai, dan selanjutnya untuk menentukan arah perbaikan yang menciptakan keunggulan dalam bersaing.
agar suatu metrik bisa dikatakan efektif, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, metrik harus diwujudkan dalam bentuk yang masuk akal dan dapat dimengerti. Yang kedua, metrik harus value based, artinya suatu metrik harus dikaitkan dengan bagaimana organisasi menciptakan value ke pelanggan atau memenuhi kepentingan stakeholder yang lain. Yang ketiga, metrik harus bisa menangkap karakteristik atau outcome dalam bentuk numerik maupun nominal. Ukuran ini juga harus dibandingkan dengan suatu reference point. Yang keempat, metrik sedapat mungkin tidak menciptakan konflik antara fungsi pada suatu organisasi. Metrik yang diciptakan untuk kepentingan satu fungsi seringkali menciptakan tindakan yang kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, metrik harus bisa melakukan distilasi terhadap data yang banyak tanpa kehilangan informasi yang terkandung di dalamnya. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam merancang sistem pengukuran kinerja yang berdasarkan proses adalah: 1. Identifikasi dan hubungkan semua proses yang terlibat. Proses yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi harus diidentifikasi dan dihubungkan. Tentunya di sini perlu dipilih terlebih dahulu domain proses yang spesifik. Misalnya proses pengadaan dan transportasi, proses pemenuhan pesanan dari pelanggan, proses perancangan produk barn, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah definisikan dan batasi proses inti. Definisi dan batasan ini diperlukan karena tidak semua proses yang ada pada SCM membutuhkan perhatian yang sama dari manajemen. Di samping itu, tidak semuanya memberikan nilai tambah. Pada tahap ini perlu didefinisikan proses-proses inti serta batasan sampai mana proses tersebut akan dianalisis. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Antara lain: A. Tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi proses inti. Misi, tanggung jawab, dan fungsi dari tiap proses harus jelas. Misalnya misi bagian pengadaan adalah untuk membeli material yang tepat dari supplier sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung dengan lancar. Tanggung jawabnya bisa diwujudkan dalam pernyataan yang lebih detail seperti menjaga pasokan secara berkesinambungan dengan harga murah dan kualitas bagus, meminimumkan investasi persediaan, memelihara supply base, dan menjalin hubungan yang tepat dengan pemasok. Langkah ini perlu dilakukan sebagai acuan untuk menentukan mana aktivitas atau proses yang tidak memberikan value added sehingga bisa dieliminasi. Kemudian yang B, uraikan dan identifikasi subproses. Setiap proses inti biasanya merupakan agregasi dari sejumlah subproses. Oleh karena itu, dalam pendekatan proses, setiap proses inti perlu diuraikan menjadi subproses yang menyusunnya. Sebagai contoh, proses pembelian material melibatkan subproses pengecekan stok yang ada, penentuan kuantitas dan tanggal kebutuhan, pembuatan dan pengiriman PO, pemrosesan pesanan oleh pemasok, pengiriman receiving dan incoming inspection, penyimpanan di gudang, penagihan, dan pembayaran. Setiap subproses di atas membutuhkan keterlibatan dari satu atau lebih fungsi baik di dalam perusahaan maupun di luar. Dalam konteks supply chain, semestinya proses-proses yang ditinjau tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi, tetapi juga dilakukan oleh pihak lain. Kemudian C, tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Sama halnya seperti proses-proses inti, tanggung jawab dan fungsi masing-masing subproses juga perlu terdefinisi dengan jelas. Tentu saja tanggung jawab dan fungsi tiap subproses ini lebih operasional dan spesifik dibandingkan dengan tanggung jawab dan fungsi proses-proses inti. Kemudian D, uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Langkah ini tidak selalu dilakukan, namun biasanya bisa bermanfaat karena subproses bisa jadi masih terlalu umum dan sulit diukur. Di samping itu, pemisahan antara aktivitas mana yang memberikan nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak baru bisa dilakukan kalau tiap-tiap proses sudah diuraikan cukup detail sampai ke aktivitas-aktivitas elementer. Kemudian yang terakhir E, hubungkan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Manajemen puncak biasanya memiliki target yang umum, misalnya dalam 3 tahun ingin mengurangi order fulfillment lead time menjadi 60% dari yang sekarang. Target ini tentu harus bisa diterjemahkan menjadi target-target yang lebih spesifik oleh manajer media. Di sini saya akan menjelaskan tentang STOR, yaitu metode supply chain operation reference. Untuk mengetahui performansi supply chain perusahaan diperlukan suatu pengukuran melalui pendekatan, yaitu metode supply chain operation reference (SOR). Metode SOR adalah
suatu model acuan dari operasi supply chain. SUR mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Pada dasarnya SUR merupakan model yang berdasarkan proses. Penerapan metode SUR pada supply chain management menyediakan pengamatan dan pengukuran proses supply chain secara menyeluruh. Model SUR meliputi 3 level proses, yaitu pada level pertama dinamakan dengan top level, mendefinisikan cakupan untuk 5 proses manajemen inti model SUR, yaitu plan, source, make, deliver, return dalam supply chain perusahaan dan bagaimana kinerja mereka terukur. Kemudian pada level 2 dari SUR yaitu configuration level, kategori proses, yang mendefinisikan bentuk dari perencanaan dan pelaksanaan proses dalam aliran material. Dan level 3 disebut dengan proses elemen level, proses penguraian, yaitu mendefinisikan proses bisnis yang digunakan untuk transaksi penjualan order, pembelian order, pemesanan, pemrosesan order, hak pengembalian, penambahan atau penggantian, persediaan dan peramalan. Berikut adalah dimensi kinerja aktivitas rantai pasok. Yang pertama yaitu biaya yang berhubungan dengan dana yang dikeluarkan untuk membiayai operasional rantai pasok. B. Waktu yang berhubungan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah aktivitas. C. Kapasitas yang berhubungan dengan ukuran banyaknya pekerjaan yang dapat dilakukan rantai pasok pada periode tertentu. D. Kapabilitas yang berhubungan dengan kemampuan agregat rantai pasok untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, itu tadi adalah sharing materi mengenai pengukuran kinerja supply chain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.